polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lulusan SMP Talk. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan selalu dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas tentang video lama 2 minggu lalu. Pasti kalian ingat ya, waktu debat capres pertama, Pak Anies mengatakan pada Pak Prabowo bahwa angin tak punya KTP. Pasti semua kalian ingat lah ya tentang itu waktu debat capres pertama. Seperti apa sih videonya? Ayo kita lihat sama-sama. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Jadi saya bertanya dengan anggaran segitu besar, jumlah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam 5 tahun mengurangi polusi, juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Bukan saya mas, angin. Kok angin? Angin kan nggak ada KTP-nya. Nah, tadi kata netizen angin, katanya nggak ada KTP-nya. Oke, kita lanjut lagi videonya ya. Jadi menurut Bapak, polusi di Jakarta ini disebabkan oleh angin. Sedangkan angin itu tidak punya KTP. Jadi bukan dari Jakarta, bukan salah Bapak sebagai wali kota gitu. Iya, benar Pak. Tapi angin kan salah satu produk mantan wakil Bapak waktu jadi wali kota Jakarta. Itu antangin Pak ya. BTW Bapak dari tadi tanya saya mulu. Sekarang ginian Pak, saya nanya. Bapak gak betah jadi oposisi karena Bapak gak bisa leluasa berbisnis kan? Mas Manis, kok langsung benar sih ultinya. Tapi sorry ya, saya itu ingin mengabdi kepada negara. Makanya saya mau menerima mandat sebagai Menteri Defender, Mas. Anjay, Defender gak tuh? Om Lender diem dulu ya. Saya mau menyelesaikan urusan saya dengan dia dulu nih. Wah, ceritanya Pak Ganjar ramah sekali. Ya udah kalau gitu saya cabut aja mending. Pak, ini debatnya belum selesai, Pak. Lawang saya dari tadi jadi NPC doang. Biarin aja mereka bertengkar. Lagian Ibu Ketua juga manggil saya loh dari tadi. Aduh, susah kalau sama petugas partai. Lagian nurut banget Pak sama ketua partainya. Kan yang jadi calon presiden Bapak bukan beliau. Lawang saya suka kok. Pakai Mang, pelan-pelan, aidanya ke bawah angin, kena mata. Angin gak punya KTP, udara gak punya KTP. Angin bergerak dari Jawa Barat ke Lampung, terus ke Jakarta, ke Kalimantan, ke Jawa Barat, ke Tasikmalaya. Jadi angin dan Aida itu menyatu. Jadi intinya angin dan Aida gak punya KTP. Susah kalau nyalahin angin mah. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Angin datang kasih. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul, mayoritas pemilih Pak Prabowo itu
ada di kelompok pendidikan menengah ke bawah. Yang menengah ke atas banyak juga, hampir seimbang, tapi lebih banyak Amin, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Kalau dari usia ya, dari tingkat pendidikan. Menengah bawah ya? Menengah bawah. Ganjar nggak ada bagian Ganjar? Iya, gitu. Ya memang datanya begitu, maaf ya. Jadi ada, tapi porsinya cukup lah. Angin nggak punya KTP, susah juga kalau misalnya kita nyalahin Angin. Nah, jadi di sini gue jelasin apa maksud Angin nggak punya KTP. Gini, Angin nggak punya KTP karena Angin tidak menetap di suatu daerah. Jadi polusi itu di bawah kemana arah angin berhembus. Jadi kata Angin nggak punya KTP itu hanya bahasa kiasan gitu, nah kayak perumpamaan. Teman-teman udah deh stop ngomongin terkait Angin yang tidak memiliki KTP. Itu kelihatan banget kalau lu tuh nggak belajar bahasa Indonesia zaman sekolah. Jadi itu tuh majas yang dipakai sama Pak Anies Baswedan, yaitu majas personifikasi. Majas ada banyak kan, lu pada sekolah kan kemarin tuh zaman kita sekolah yang namanya majas hiperbola, majas personifikasi, majas metafora, banyak. Gue nggak ngerti aja orang dikasih analogi majas itu pas debat pada ketawa, pada dikira ini orang asbun asal ngomong, padahal itu pakai kosakata bahasa Indonesia. Jadi angin tuh diibaratkan benda yang susah dikendalikan, benar guys, dalam artian kalau di sini ngomongin polusi, faktanya adalah polusi yang terjadi di Jakarta kebanyakan itu dari daerah lain, dari PLTU daerah lain, ya nggak sih? Jadi bukan sumber utamanya itu dari DKI Jakarta gitu loh. Terus dibilang kenapa Jakarta memiliki polusi tertinggi pada tahun segitu, yang mempunyai teknologi paling canggih dari semua kota di daerah Jakarta itu hanya Jakarta. Jadi Jakarta memiliki kontrol yang ngasih tahu di setiap wilayahnya, oh segini, oh segitu, gitu. Paham dulu ya. Daerah yang lain dari Jakarta yang dimaksud sama Pak Anies adalah tidak begitu secanggih dari Jakarta, makanya tidak bisa dilihat nilai polusinya secara signifikan atau secara detail. Maka dari itu di akhir ucapan Pak Anies bilang kalau dia jadi presiden, seluruh area wilayah Indonesia akan memiliki teknologi yang canggih melalui data dan saintik juga pastinya. Kebanyakan yang gue lihat orang-orang yang berkomentar nih ya, yang gue lihat ya, karena gue juga ngeliat satu-satu, Angin gak punya KTP, Angin gak punya KTP, itu biasanya kalau nggak bocil, satu. Kedua tuh anak-anak yang suka joget-joget doang tanpa bisa memberikan inspirasi yang positif mungkin. Yang ketiga tuh ya orang-orang yang kelihatan yang dibilang Pak Ridwan Kamil, ngerti kan? Jujur gue sampai saat ini tuh masih bingung milih siapa, karena ketiganya itu belum menunjukkan performnya yang paling terbaik. Tapi ketika Pak Anies ngomong, gue langsung paham yang dimaksud apa. Maka dari itu gue gak ngeluarkan statement Angin gak punya KTP, karena menurut gue udah paham, gue udah ngerti gak pantas untuk ditertawakan. Itu salah satu pembelajaran guys. Makanya zaman sekolah tuh ya jangan pada tawuran, sering-sering ke perpustakaan, belajar lagi buku bahasa Indonesia. Majas tuh ada banyak nih, gue ulangin lagi ya, majas personifikasi, metafora, ironi, hiperbola. Tuh gue masih apal zaman SMP, itu kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Malah lo pada ngomong Angin tidak punya KTP, itu majas hiperbola banget. Ketahuan lu definisi OON. Maaf ya, tapi fakta lu pada nggak belajar. Besok-besok kalau debat lihat dari awal sampai akhir dan intisarinya, jangan terus asal jeplak dari media sosial bro, sis. Jadilah pemilih yang cerdas. Jangan sampai statement yang dikeluarkan Pak Ridwan Kamil terkait kemarin ya, kalau rata-rata mendukung si ini tuh begini dan begitu, itu jadi kenyataan. Kalau emang lu bisa bantah silahkan, fakta yang membuktikan. Nah tadi itu teman-teman, katanya netizen yang tadi ngomong masih bingung mau milih siapa, tapi dalam cara bicaranya itu seakan-akan dia memahami tentang Angin gak punya KTP, seperti dia itu menjelaskan sama netizen ya, bagi netizen yang menertawakan Angin itu gak punya KTP. Nah maksud netizen tadi itu menjelaskan. Nah tadi kan kata netizen, kita dengar dan kita lihat videonya apa kata Pak Anies Baswedan. Kemudian tadi ada yang berbicara angin. Angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayahnya tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap?
karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin, sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Pak Anies Baswedan bahwa soal angin tidak punya KTP. Nah, tadi yang seperti Pak Anies dijelaskan ya, seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini sekali lagi tidak ada menjelekkan satu sama lain. Di video ini tujuannya hanya untuk menghibur kalian. Apabila ada ucapan kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini hanya hiburan saja. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.